untuk PT. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Remiel. Oke, Miss Yula. Sapa lagi ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Jelas? Jelas. Wah, ini Shen sudah masuk. Tadi kenapa Shen? Ada kendala apa? Password laptopnya. Oh, passwordnya nggak bisa. Oke. Nah, kalau minta informasi aja ya. Kemarin itu ada beberapa teman kalian yang nggak pernah ikut Zoom sama sekali dengan alasan jaringan. Katanya, Miss, aku udah masuk tapi keluar lagi lah. Sekarang kan yang ACC itu Miss Yula ya. Jadi siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak masuk, itu Miss Yula tahu. Kalau dengan alasan, Miss, aku udah masuk tapi keluar lagi, Miss Yula tahu. Dan tidak mungkin dimasukkan di absen A. Ya, contohnya tadi, jadi kan masuk terus keluar lagi, otomatis kan Miss Yula ACC. Nah, jadi Miss Yula tahu kalau jadi ini masuk tapi keluar lagi, gitu. Tapi kemarin ada teman kalian yang dengan alasan, kenapa kok tidak masuk Zoom hari ini? Nah, alasannya, iya Miss, soalnya jaringan saya habis masuk keluar lagi, habis masuk keluar lagi. Buktinya Miss Yula tidak pernah ACC sama sekali, ya. Jadi Miss Yula berharap jangan ada alasan apapun dengan mengatasnamakan jaringan, dengan membawa alasan jaringan ya. Berbeda lagi kalau kalian screenshot benar-benar jaringannya error, ada tulisan error gitu. Nah, nanti Miss Yula akan kasih toleransi, gitu ya. Oke, sekarang sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang Miss Yula mulai. Sudah disiapkan semua untuk buku penanya? Aku masuknya telat ya, Miss. Udah. Iya. Kodi masuknya telat. Tadi nggak bisa masuk ya, Miss. Nggak tahu kenapa. Ya, tidak apa-apa. Oke. Yang penting sudah berusaha masuk ya. Ya, Miss. Kalau pelajaran dengan Miss Yula itu santai tapi serius. Jadi Miss Yula nggak mau kalau ada alasan-alasan yang misal Miss jaringan saya error, tetapi tidak berusaha untuk masuk. Nah itu Miss Yula nggak suka. Lalu berbohong. Misalnya lagi nggak mood ikut sekolah, nggak suka sekolah. Tapi mengatasnamakan alasannya itu jaringan. Jaringannya nggak bisa, Miss. Lebih baik jangan pakai alasan jaringan, soalnya nanti akan dilaporkan ke kepala sekolah. Kalau jaringannya bermasalah, otomatis dipanggil ke sekolah. Gitu. Oke, sudah siap? Sudah siap semua pelajaran? Udah. Hari ini? Sudah, Miss. Oke, hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Coba dibuka semuanya, buku Bu Pena halaman 70. 8 Kamis. 87. Sudah, Miss. Ya? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Coba sekarang Miss Yula tanya, kegiatan ekonomi itu seperti apa sih? Sebelum Miss Yula jelaskan, ada yang sudah tahu? Kayak distribusi konsumsi itu ya, Miss? Iya, pinter. Distribusi konsumsi sama ada 3 kok. Saya ingat ada 3 kok.
Produksi, distribusi, Oh ya, sama produksi, distribusi, sama konsumsi. konsumsi ya. Iya, pinter. Itu hanya dasarannya saja. Tapi kita sudah kelas 5. Kalau yang produksi, konsumsi, distribusi itu ada di kelas 4 ya. Iya. Pak, ada di kelas 4. Lagi kita ulas kembali distribusi itu seperti apa, konsumsi itu seperti apa, lalu produksi itu seperti apa. Nah, habis ini kita akan ulas kembali tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh, Miss Jula tanya, kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah pegunungan kira-kira apa? Produksi, Perkebunan. Kebunan, kegiatan pertanian. Pertaniannya. Itu nggak bisa, Miss. peternakan, Perikanan, peternakan, Pertanian itu kan di pantai. ya peternakan. peternakan, Ya, sekarang Miss Jula tanya lagi, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah Suramadu. perikanan, Perikanan, good job. Lalu apalagi daerah Suramadu? Pelayanan jasa. Pelayanan jasa, oke boleh. Apalagi? hutanan, Apa? hutanan, Perhutanan? Perindustri. Di Suramadu ada Perindustrian. hutannya. Di Suramadu ada hutannya. Ada apa? Ada perikanan tadi sudah. Terus apa lagi? Yang biasanya kalau kita itu beli-beli souvenir, lalu tidur di hotel. Berarti apa kalau kita ke Suramadu? pariwisata, Kita pinter. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Itu tadi hanya pemanasan. Jadi pembahasan kita hari ini tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Next. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu apa, Miss? Ayo, siapa yang mau jawab? perkebunan, Kegiatan ekonomi itu apa, Michael? Kegiatan adalah usaha manusia demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupnya. Iya, jadi kegiatan ekonomi itu untuk bertahan hidup, untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Contohnya saja, kalau kita tidak bekerja, apa kita bisa makan? Apa kita bisa? Tidak. Oke, jadi kegiatan ekonomi itu akan menunjang kehidupan dan kesejahteraan kita ya. Nah, ini Miss Jula kasih kunci lagi. Kegiatan ekonomi itu berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya, petani. Petani itu bekerja di sawah. Lalu apa yang dihasilkan oleh petani? padi, Padi, pinter. Lalu padi ini mau dimakan sendiri atau dijual, itu nanti akan mempengaruhi kebutuhan hidupnya ya. Kalau dijual, nanti uangnya bisa dibuat beli makan yang lain, bisa buat beli baju. Lalu kalau si padinya ini dipanen, dimasak sendiri, apa? Kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Kebutuhan hidup terpenuhi dengan adanya padi menjadi nasi ya. Padi menjadi beras, beras menjadi nasi. Nah, nasi kita makan. Jadi petani ini sangat berpengaruh dengan kehidupan ekonomi masyarakat ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan,
Apa hubungan kegiatan ekonomi masyarakat dengan kebutuhan hidup manusia? Jadi jawabannya sangat berpengaruh karena jawabnya seperti itu ya. Karena kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup, gitu ya. Oke. Sekarang kita next. Nah, ini jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Ada pertanian, ada kira-kira kalau pertanian ada di daerah mana saja? Kalau pertanian Pegunungan, Di pegunungan, di dataran rendah. Dataran tinggi. kan di dataran Dataran tinggi sama dataran rendah. rendah. Halo Abraham dari mana saja? Miss Yula kangen loh, nggak pernah ketemu sama Abraham. Soalnya aku habis dari luar kota, Miss. Jadi jaringannya agak buruk. Jadi apa ini susah mau masuk Zoom, Miss. Gimana? Miss Yula nggak kedengeran? Kemarin kan aku kan habis dari luar kota, Miss, minggu lalu. Nah, itu dari itu jaringannya agak kurang bagus, jadi susah, Miss, mau masuk Zoom. Oke. Tapi diusahakan masuk terus ya Abraham ya. Ya, Miss, ya. Oke. Kita kembali ke laptop. Setelah pertanian, kita ke perkebunan. Perkebunan, biasanya kalau perkebunan itu ada di mana? Dataran tinggi. Biasanya kalau ada daerah sini aja ya, dataran tinggi itu ada di Pacet. Ada yang pernah ke Pacet? Enggak pernah. Aku, Miss. 3-4 kali ya. Aku udah 5 kali, Miss, kok nggak salah. Pernah acara gereja, Miss. Jadi Udah pernah sama juga acara gereja. Jadi perkebunan itu kemarin Miss Yula lihat di daerah Pacet itu ada perkebunan stroberi. Ya. Jadi kita bisa metik-metik stroberi sendiri gitu, perkebunan di dataran tinggi itu. Nah, selanjutnya peternakan. Peternakan ini bisa di mana aja ya? Biasanya kalau yang diternak itu apa? Sapi. Gajah. Sapi, kambing, ayam, dah itu tak paling banyak. Ikan. Itu diternakan apa enggak ya? Babi. Sapi. Oh, sapi. Kalau gajah bukan ya? Gajah. Oke, coba sebutkan 5 hewan yang biasanya ada di peternakan. Ayam. Ayam, sapi, kambing, ikan, lele, jair. Jair. Kuda. Ikan lele, Miss, juga ikan lele. Lele. Iya, peternakan ikan lele aja. Iya, ikan lele ada, peternakan ikan lele ada. Itu menurutku masuk. Ikan lele ini jair di peternakan atau di perikanan ya? Perikanan seharusnya. Perikanan. Tahu Miss, dua-duanya. Dua-duanya. Bulan. Saya perikanan deh, guys. Babi, Miss, biasanya. Iya, babi. Nah, sekarang berbeda dengan peternakan. Ada perikanan. Nah, ini yang disebutkan tadi ikan mujair, ikan lele, ikan paus. Bukan ya? Kamu sih enggak, Miss. Apa aja? Lele, ikan mujair, Ikan pindang. pindang, Salmon. Salmon. Udang. banyak sekali ya. Ikan koi, Miss, ikan koi juga. Ikan koi, Iya, ada kok ikan koi. Ada. Oh, baru Baru tahu, Miss. Iya, biasanya ikan koi ada. Ikan koi juga, Miss. tapi kan ikan-ikan yang dikonsumsi kalau yang di perikanan ini berbeda dengan Oh, ikan. berarti kalau perikanan itu yang sering kita makan gitu ya, Miss? Iya, benar. Nah, kita beralih ke kehutanan. Kehutanan itu biasanya kalau meja-meja atau kursi di rumah kita
ada yang terbuat dari kayu. Ya. Oh ya, kayak kayu cendana itu Miss ya. Oh, tidur atau tempat tidur kita terbuat dari kayu. Nah, itu hasil dari kehutanan. Hasil dari kehutanan. Miss, katanya hutan itu tidak boleh ditebang. Nah, karena dari pihak kehutanan ini melakukan tebang pilih. Tebang pohon yang sedang nggak waktunya dipotong. Iya, benar. Jadi tebang pilih. Pohonnya yang sudah tua-tua atau yang sudah lama-lama, nah itu dipotong dan akan menghasilkan pohon yang baru gitu. Jadi nggak semua pohon dipotongi. Kalau ke hutan-hutan itu dipotongi, digunduli, nah apa yang terjadi? Tanah longsor. Tanah longsor bisa Miss, tanah longsor. Banjir ya. Banjir. Oke, kita beralih ke pertambangan. Pertambangan ini apa biasanya? Pertambangan emas. Tambang emas. Batu bara. Batu bara, pinter. Bumi. Ya, bumi. Selanjutnya perindustrian. Perindustrian apa? Industri. Industri. Biasanya Industri. Pabrik sepatu dan pabrik kertas. iya pabrik itu. Makanan. Pabrik itu masuk ke dalam perdagangan. Sekarang kita beralih ke perdagangan. Siapa yang di rumahnya dagang sembako, dagang makanan? Aku Miss. Enggak, Miss. Bapakku. Bapakku Miss, warung makanan, Miss. Oh iya, warung. Nah, itu masuk. Bapakku jualan sembako Miss. Selanjutnya ada pariwisata. Ada pariwisata yang suka jalan-jalan. Jalan-jalan keliling kota. Yang suka jalan-jalan. Nah, ini juga mempengaruhi usaha di bidang ekonomi. Oke, kita ulas sekali lagi dengan satu persatu. Nah, pertanian. Hasil tanah pertanian di Indonesia itu ada padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, cengkeh, palem, Kopi, cendana, kayu putih, lada, dan Meskipun tidak disebutkan Miss Yula di sini, tapi kalian bisa jawabkan ya. Untuk hasil dari pertanian, bisa? Ya, bisa. Oke. Nah, upayanya untuk meningkatkan hasil pertanian itu dilakukan dengan cara intensifikasi, dan rehabilitasi. Ini ada di atas. Ini tambahan ya, jadi tidak ada di buku. Nanti coba kalian kalau ada PH-PH bisa. Aku catat dulu, Miss. Nanti ini kan sudah di-share pula kan? Oh, udah, oke. Sudah di-share, coba dibuka GC-nya masing-masing. Oke, benar. GC apa, Miss? PS. Oh, IPS. IPS. Pelajaran IPS, masa kita pelajaran IPS tapi lihat di matematika? Oh, sudah ada Udah masuk. Jadi upayanya untuk meningkatkan hasil pertanian itu ada intensifikasi. Miss, intensifikasi itu apa sih? Nah, ini itu merupakan meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan. Jadi kalau lahannya hanya 1 petak, bagaimana hasil pertanian ini bisa berkembang dengan adanya lahan 1 petak ini. Jadi itu namanya intensifikasi tanpa memperluas lahan pertanian. Selanjutnya ada
ekstensifikasi itu merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas. Perluas lahan pertanian. Kalau yang intensifikasi itu tanpa memperluas. Kalau yang ekstensifikasi itu memperluas. Ya. Oke, coba Miss Yula ganti slide. Miss Yula tanya satu persatu. Miss Yula tanya sama Shushen. Kalau intensifikasi itu kegiatan ekonominya bagaimana? Pertanian. Dengan cara apa? Mengembangkan hasil panen, Meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Tanpa memperluas lahan. Memperluas lahan pertanian. Itu ingat-ingat ya, kalau in itu kan kecil, ya. Berarti kan kecil, berarti tanpa memperluas lahan pertanian. Kalau nah kan lebar, berarti apa? Kebalikan dari intensifikasi. Ayo. Ekstensifikasi. Ya, kalau ekstensifikasi apa? Meningkatkan hasil pertanian kalau nggak salah tadi, Miss. Iya, semuanya itu meningkatkan hasil pertanian. Tinggal kita lihat dengan cara apa itu meningkatkannya ya. Nah, kalau dengan intensifikasi itu tanpa memperluas, kalau yang ekstensifikasi itu memperluas. Jadi melebarkan lahan pertanian. Contoh, Odi punya satu sawah dengan lahan 1 hektar. Odi punya sawah dengan lahan 1 hektar. Ternyata Odi kurang hasil panennya. Jadi Odi memperluas lahan pertaniannya menjadi 5 hektar. Wow. Nah, itu yang disebut dengan ekstensifikasi. Ya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Jadi berbeda ya, berbeda dengan intensifikasi. Kalau inten itu tidak. Jadi kalau hanya 1 ya 1, kalau punya 5 ya 5. Jadi tidak ada penambahan. Nah, selanjutnya diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman. Oke, siapa yang kira-kira sudah ada pandangan kalau memperbanyak jenis tanaman itu seperti apa sih? Nah, Halo. Seperti membeli tanaman-tanaman yang belum pernah kita beli sebelumnya. Iya, Miss, kayak gitu. Miss, kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. oh, maaf Miss Julami tadi. Sekarang sudah terdengar? Sudah. Kalau diversifikasi itu memperbanyak lahan, memperbanyak jenis tanaman. Jadi satu lahan itu banyak tanaman, banyak jenis tanamannya. Coba kalian bisa lihat, kalau di dalam satu sawah itu terdapat kira-kira ada 3 tanaman. Ada padi, ada jagung, ada kedelai. Nah, itu yang dimaksud dengan diversifikasi, gitu ya. Coba Miss Yula tanya lagi sama Jadi. Halo Jadi. Ya, Miss. Nah, kalau diversifikasi itu meningkatkan hasil pertaniannya bagaimana?
Tanamannya diperbanyak. Iya, tanamannya diperbanyak. Contohnya? Di sawahnya ada 3 tanaman. Padi, jagung, dan kedelai. Oke, good job. Jadi pinter. Nah, jadi diversifikasi itu banyak. Di dalam satu lahan pertanian itu banyak, ya, banyak jenis tanamannya. Nah, kalau rehabilitasi itu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui. Oke, kurang 10 menit lagi. Nanti kita join lagi ya. Dengan cara memperbarui cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Jadi kalau semisal di tahap ini si petani menanam jagung. Jadi satu lahan pertanian itu jagung semuanya. Ya. Nah, ternyata si petani ini mengganti tanaman berikutnya. Mengganti dengan tanaman apa? Kacang hijau atau kedelai. Atau mengganti dengan jagung. Atau mengganti dengan padi. Nah, jadi rehabilitasi itu pergantian tanaman. Ya, coba kita ulangi kembali sebelum ke perkebunan. Kalau di pertanian itu ada 4 cara untuk mengembangkannya. Apa aja? In apa? Ayo. Intensifikasi. 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 Diversifikasi. Rehabilitas pertanian. Rehabilitas. Nah, sekarang sudah paham ya tentang cara mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam pertanian. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Oke. Selanjutnya kita ke perkebunan. Nah, perkebunan adalah usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Contohnya, perkebunan itu ada dua macam. Ada perkebunan rakyat dan ada perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat itu perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Jadi semua rakyat itu boleh mengelola. Jadi semisal, Abraham rumahnya di mana? Di Kebraon. Nah, di Kebraon. Di daerah Kebraon itu menanam sebuah semangka. Nah, di perkebunan semangka itu ternyata tidak hanya 1 orang saja yang merawat. Jadi semua rakyat, semua masyarakat yang ada di Kebraon itu boleh merawat semangka tersebut. Loh Miss, lah kalau panen bagaimana? Nah, kalau panen, jadi semua masyarakat itu dapat, boleh mengambil gitu ya. Nah, berbeda kalau perkebunan besar itu biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Contohnya apa kira-kira? Perkebunan apa? Yang biasanya yang sangat besar dan dikelola oleh pemerintah. Perkebunan kelapa. Apa? Perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit. Biasanya kalau kelapa sawit itu diolah oleh sebuah perusahaan. Biasanya kalau kelapa sawit itu dijadikan apa ya kira-kira? Makanan. Makanan. Diambil minyaknya biasanya ya. Atau dijadikan olahan makanan yang lainnya. Nah, itu
diolah oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi bukan hanya masyarakat. Itu. Nah, ini contohnya. Usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan dilakukan dengan cara pembukaan perkebunan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana usaha? Coba didengarkan. Kalau ada soal seperti ini. Bagaimana usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan? Titik-titik, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara membuka perkebunan baru, memelihara tanaman perkebunan, pemberian modal dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh hasil dari perkebunan kelapa sawit. Ya, contoh perkebunan dari kelapa sawit. Dan sebelahnya ini contoh perkebunan apa? Teh. Iya, perkebunan teh. Ada yang pernah ke perkebunan teh? Pernah. Pernah? Pernah lihatnya dari jauh. Oh, dari jauh. Jadi pas naik mobil itu aku lihat. Tapi nggak pernah sampai masuk ke sawahnya, belum pernah. Aku pernahnya itu ke jagung. Kemana? Paling sering. Pertanian jagung paling sering aku. Ini juga nggak pernah. Kalau Vinka kemana? Ya aku ke kebun teh itu waktu Abun kalau nggak salah waktu masih TK. Oh iya, ke perkebunan teh ya. Udaranya dingin, sejuk banget ya. Nah, ini kedua gambar ini Zula kasih contoh untuk perkebunan rakyat dan perkebunan yang diolah oleh pemerintah, gitu ya. Nah, jadi salah satu model pengembangan perkebunan adalah perkebunan inti rakyat yang disebut dengan PIR. Ya. Buah pir. Pir itu kan nama buah, Miss. Pir. Buah pir. Coba didengarkan kalau pertanian tadi caranya ada 4 modelnya. Ya, ada in, ex, divert, dan rehab. Sama rehab. Ya, kalau yang perkebunan ada PIR, Nah, gitu mengingatnya. Kalau perkebunan itu ada PIR. PIR itu apa? Perkebunan inti rakyat. Oke. Nah, selanjutnya kita ke peternakan. Tadi yang disebut apa tadi? Peternakan babi, peternakan kambing, ayam, ya. Nah, sekarang kita lihat peternakan itu adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Contoh, kalau Miss Yula punya peternakan ayam, apanya yang diambil? Kira-kira? Telur lah, apalagi Telur dan dagingnya. Dagingnya. Lalu apa? Telurnya. Hilang? Bulu. Nah, pinter. Jadi kalau Miss Yula punya peternakan ayam itu nanti sebelum disembelih, sebelum diambil dagingnya, itu nanti Miss Yula akan ambil telurnya terlebih dahulu. Iyalah. Setelah diambil telurnya dan tidak bertelur lagi, itu nanti bisa diambil bulunya. Jadikan apa bulunya? Jadikan apa? Kemucing. Jadikan kemucing. Nah, setelah diambil bulunya, otomatis si ayam tidak punya bulu. Si ayam tidak punya bulu. Miss Yula sembelih dan diambil dagingnya. Dijadikan apa? Goreng. Digoreng. Ya. Digoreng. Ayam goreng gitu ya. Jadi ayamnya Upin Ipin, Miss. Ayamnya Upin Ipin. Nah, jadi peternakan itu digolongkan menjadi 3. Ada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Oke, Miss Yula tanya,
Kalau peternakan hewan besar itu kira-kira apa aja ya? Sapi, Sapi, pinter. babi, Babi, kuda, kuda, apa namanya? Buaya. 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 Linting. Yu. Kambing. Bukannya kan perikanan. Oke, kambing. Nah, peternakan hewan besar sudah tahu ya. Sekarang kita ke peternakan hewan kecil. Apa aja? Perhatian. Apa?